Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Didi Firmansyah dengan NIM 202310101086 dari kelas Bahasa Indonesia 29. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Video Animasi sebagai Metode Pembelajaran dalam Rangka Penjagaan Stres Anak Sekolah Dasar di Masa Pandemi COVID-19. Yang pertama, apa itu stres? Stres adalah reaksi seorang baik secara fisik maupun emosional, mental atau psikis. Stres merupakan suatu kondisi yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan keadaan biologis, psikologis, atau sistem sosial individu tersebut. Menurut Sarafino pada tahun 2006, Agola dan Ongori pada tahun 2009 juga mendefinisikan stres sebagai persepsi dari kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan individu untuk memenuhinya. Sedangkan menurut Centrock pada tahun 2003, stres merupakan respon individu terhadap keadaan atau kejadian yang memicu stres atau stresor, yang mengancam dan mengganggu kemampuan seseorang untuk menanganinya, yang disebut coping. Kecemasan atau stres yang dialami anak usia prasekolah jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan tubuh menghasilkan hormon yang menyebabkan kerusakan pada seluruh tubuh, termasuk menurunkan kemampuan sistem imun. Menurut Putra pada tahun 2011. Anak yang mengalami cemas atau stres juga cenderung menolak segala sesuatu yang sedang dijalani atau tidak kooperatif. Anak yang tidak kooperatif akibat kecemasan akan menyebabkan terjadinya delay terhadap tindakan yang akan dilakukan, salah satunya pada saat pembelajaran. Konsentrasi pembahasan, yakni 1. Pengaruh pandemi terhadap peningkatan stres pada anak-anak. 2. Cara mencegah terjadinya stres pada anak dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Ketiga, bukti keberhasilan atau keefisienan metode animasi dalam penjagaan stres. Pengaruh pandemi terhadap peningkatan stres pada anak-anak. Pada masa pandemi, seperti saat ini juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan stres pada semua orang, khususnya para pelajar dan anak sekolah dasar. Karena akibat pandemi ini, anak sekolah dasar kurang interaksi sosial dikarenakan sekolah ditutup, sehingga memaksakan mereka untuk sekolah dari rumah dengan sistem daring, yang mana sekolah daring tidak sedikit anak-anak yang tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh para pemateri atau guru. Selain itu, hampir setiap hari ada pemberian tugas, tetapi anak-anak tidak paham dengan materi yang diberikan sehingga tidak bisa mengerjakan tugas tersebut. Hal inilah salah satu yang dapat menyebabkan stres pada anak sekolah dasar. Selain itu, rasa bosan, sekolah daring, dan tuntunan dari orang tua untuk belajar dan belajar. Hal ini juga membuat timbul rasa stres, sehingga tidak sedikit anak-anak yang meninggalkan tugasnya dan menonton animasi di televisi karena hal tersebut membuat mereka nyaman, tenang, tidak ada tekanan, sehingga tidak bisa menimbulkan stres. Dengan hal tersebut dapat dibuat ide atau solusi untuk materi pembelajaran agar efektif dan tidak membosankan bagi anak-anak. Pembelajaran dibuat serupa dengan video animasi dan pengerjaannya dibuat seperti game edukasi, yang mana hal tersebut dapat dilakukan agar dapat membuat para anak-anak nyaman, tenang, tidak ada tekanan, dan tidak bosan, dan bisa lebih paham dengan materi yang dipelajari. Dengan hal tersebut dapat mencegah terjadinya stres pada anak-anak dalam pembelajaran sehari-hari. Cara mencegah terjadinya stres pada anak dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Untuk mencegah terjadinya stres pada anak sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi, yaitu ketika melakukan kegiatan pembelajaran, upayakan anak-anak merasa senang, tenang, dan tidak ada tekanan, dan juga tidak bosan. Karena jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka itu yang dapat memicu terjadinya stres.
Di masa pandemi seperti saat ini, hal yang paling dirasakan oleh anak-anak ketika pembelajaran ialah rasa bosan. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan kebiasaan yang mana biasanya setiap hari di sekolah bisa bermain sambil belajar bersama teman-temannya. Akibat dari pandemi yang memaksakan mereka belajar dari rumah yang hanya bisa mendengarkan materi dan mengerjakan tugas yang diberikan tanpa bisa bermain dengan teman-teman seperti biasa. Oleh sebab itu, harus ada perubahan metode pembelajaran yang dapat meminimalisir terjadinya rasa bosan pada anak-anak sekolah dasar dalam rangka mencegah terjadinya stres. Di dalam artikel ini memberikan ide atau solusi dari permasalahan tersebut, yakni dengan cara menerapkan metode pembelajaran menggunakan animasi yang mana dengan diterapkannya metode ini dapat berhasil mencegah terjadinya stres pada anak-anak sekolah dasar. Mengapa memilih menggunakan metode animasi? Karena berkaca dalam kehidupan sehari-hari, para anak-anak dapat diam selama berjam-jam di depan televisi untuk menonton animasi dan mereka merasakan nyaman, santai, tidak ada tekanan, dan seperti itu juga yang diharapkan dengan diterapkannya metode pembelajaran dengan animasi tersebut. Para anak-anak sekolah dasar menjadi merasa nyaman, tidak ada tekanan, tidak merasakan bosan ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Bukti keberhasilan atau keefisienan metode animasi dalam pencegahan stres. Kemungkinan besar metode penggunaan animasi ini sangat efisien dalam mencegah terjadinya stres sehingga dapat diterapkan menjadi sebuah metode pembelajaran. Karena metode ini atau cara ini telah berhasil dan diterapkan di bidang kesehatan, contohnya pada hospitalisasi dan preoperasi. Hospitalisasi merupakan suatu proses yang karena suatu alasan yang berencana atau darurat mengharuskan klien untuk tinggal di rumah sakit dan menjalani perawatan sampai pemulangannya kembali ke rumah. Selama proses tersebut, anak dan orang tua dapat mengalami berbagai kejadian, yang mana menurut beberapa penelitian ditunjukkan dengan pengalaman yang sangat traumatik dan penuh dengan stres. Menurut Supartini pada tahun 2004, dirawat di rumah sakit menjadi pengalaman yang sangat mengerikan ketika kita seringkali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan selama di rumah sakit, mulai dari lingkungan rumah sakit yang asing, serta pengobatan maupun pemeriksaan yang kadangkala menyakitkan bagi anak-anak. Hospitalisasi pada anak dapat menyebabkan kecemasan dan stres pada semua tingkat usia. Kecemasan dan stres yang dialami anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor dari petugas, baik itu dari perawat, dokter, tenaga kesehatan lainnya, lingkungan, baru maupun keluarga yang mendampingi selama perawatan. Tindakan perawat untuk mengatasi hospitalisasi pada anak salah satunya biasa dilakukan dengan metode distraksi. Distraksi merupakan metode untuk menghilangkan stres dan kecemasan dengan cara mengalihkan perhatian pada hal-hal lain sehingga pasien akan lupa terhadap cemas yang dialami. Stimulus sensori yang menyenangkan menyebabkan pelepasan endorfin yang bisa menghambat stimulus cemas yang mengakibatkan lebih sedikit stimulus cemas yang ditransmisikan ke otak. Menurut Potter and Perry pada tahun 2005. Adapun teknik yang dapat dilakukan ialah pemberian pasien anak-anak menonton film dan video animasi. Mengatasi kecemasan stres preoperasi pada anak. Kecemasan atau stres preoperasi. Preoperasi adalah periode waktu dimulai dari transfer pasien ke kamar operasi sampai kembali ke bangsal. Stres preoperasi pada anak usia prasekolah ini perlu diatasi dengan melakukan persiapan psikologis berbasis caring dan diharapkan dapat menurunkan kecemasan preoperasi pada anak usia prasekolah seperti teori model keperawatan yang digambarkan oleh Kristen Swenson dalam teori caring. Tingkat kecemasan preoperasi pada anak adalah tingkat respon psikologis anak sebelum operasi yang ditandai dengan rasa khawatir, takut, gelisah terhadap sesuatu yang sebabnya tidak jelas. Terdapat beberapa macam persiapan psikologis guna mengurangi kecemasan preoperasi.
pada anak pada sekolah. Salah satunya ialah teknik non-farmakologi seperti kehadiran orang tua, musik, akupuntur, terapi bermain, bermain dengan mainan yang sudah dikenal, kartun, animasi. Menurut Potter and Perry pada tahun 2012. Perawat memerlukan teknik komunikasi terapeutik yang efektif dalam dalam setiap tindakan yang akan diberikan kepada klien. Selain itu, diperlukan pula teknik non-farmakologis agar anak dapat bersikap kooperatif, misalnya dengan teknik distraksi atau pengalihan. Menurut Prasetyo pada tahun 2010, salah satu teknik distraksi yang bisa dilakukan pada anak adalah menonton kartun animasi. Menurut Wong pada tahun 2009, ketika anak lebih fokus pada kegiatan menonton film kartun, hal tersebut mengakibatkan impuls nyeri yang disebabkan adanya cedera tidak mengalir melalui tulang belakang. Pesan nyeri tidak tersampaikan ke otak sehingga anak tidak merasakan nyeri. Menurut Brennan pada tahun 2013. Dari keberhasilan digunakannya video animasi dalam pencegahan stres di bidang kesehatan ini, kemungkinan hal tersebut juga dapat dilakukan di pembelajaran untuk anak-anak sekolah dasar, yakni dengan video animasi sebagai metode pembelajaran. Kesimpulan, di masa pandemi ini terjadi banyak perubahan yang harus dilakukan. Salah satunya contoh adalah dalam proses pembelajaran, yang mana para pelajar khususnya anak-anak sekolah dasar secara terpaksa harus melakukan proses pembelajaran secara daring melalui rumah masing-masing. Dalam kondisi tersebut, mereka hanya bisa mendengarkan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh para pengajar atau guru mereka. Mereka tidak dapat berinteraksi dengan teman mereka seperti biasa, yang mana hal tersebut secara tidak langsung memberikan mereka tekanan dan rasa bosan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan stres, sehingga menyebabkan tidak sedikit mereka lebih memilih menonton animasi atau bermain game daripada mengerjakan tugas mereka. Oleh sebab itu, kita harus mencari cara atau inovasi dalam metode belajar guna bisa menanggulangi dan mengatasi tentang peningkatan stres pada anak sekolah dasar di masa pandemi ini. Karena hal tersebut, karena hal ini harus sesegera mungkin diatasi. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, hal tersebut akan berdampak atau berpengaruh pada psikis atau psikologis anak tersebut, yang diakibatkan oleh peningkatan stres dalam belajar di masa pandemi. Jadi, tujuan dari penyusunan artikel ini yaitu untuk memberikan solusi metode pembelajaran dapat mencegah terjadinya stres pada anak-anak sekolah dasar dalam mengikuti dan melaksanakan pembelajaran sehari-hari di masa pandemi ini, yaitu dengan cara metode pembelajaran melalui animasi. Dengan diterapkannya metode ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan pada anak-anak dalam belajar dan mereka tidak merasakan bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Sebab, melihat dari fakta kehidupan sehari-hari, anak-anak dapat berdiam berjam-jam di depan televisi untuk melihat video, kartun, atau animasi dan mereka tidak pernah merasa bosan dalam melihat animasi tersebut. Sedangkan ketika belajar mendengarkan penjelasan dari para guru, hanya beberapa menit saja, anak-anak sudah merasakan bosan. Oleh sebab itu, dengan adanya metode pembelajaran menggunakan animasi ini, diharapkan anak-anak dapat bertahan berjam-jam mendengarkan dan memperhatikan materi selayaknya dia sedang menonton animasi di televisi, yang mana mereka merasakan nyaman, tidak ada tekanan, dan tidak merasakan bosan sehingga anak-anak dapat menerima materi pembelajaran dengan baik dan paham atas materi dan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para guru. Baik, ini daftar rujukan yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Mungkin cukup dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.